Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Surga Temboro Madinahnya Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share, pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video tentang informasi Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita akan bermuzakarah tentang anak yang soleh. Siapa itu anak? Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita sebagai orang tua bahwa anak itu kedudukannya sebagai amanah yang sangat besar agar selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Sedangkan amanah seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan lainnya adalah amanah yang kecil dan mudah. Hadirin yang mulia, dalam ayat di atas ulama menafsirkan bahwa jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Hadirin yang mulia, diri kita ingin menjaga keluarga kita dari api neraka, maka perintah untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki iman, amal soleh, pertama kali diperintahkan adalah diri kita, bukan orang lain. Bagaimana diri kita ingin bisa menjaga keluarga kita dari api neraka, sedangkan diri kita sendiri tidak selamat? Sehingga di sini ulama menerangkan bahwa untuk bisa menyelamatkan keluarga kita, maka diri kita harus selamat. Maka untuk menyelamatkan diri kita ini, ulama-ulama dakwah memberikan program, yaitu program khurud fisabilillah dan program makomi atau mengerjakan 5 amal masjid. Jika ini dikerjakan, jika 2 perkara ini dikerjakan, maka diri kita akan menjadi orang yang soleh, yang akan bisa membawa anak istri kita selamat daripada api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam mafhum hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, bahwa seorang bayi tak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Lalu dia berkata, bacalah oleh kalian firman Allah yang berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah itulah, yaitu agama yang lurus. Hadirin yang mulia, hadis ini menjelaskan bahwa seorang anak yang baru lahir itu bersih
dan seperti kertas putih. Sedangkan kedua orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membentuk diri seorang anak. Dan dalam hadis yang lain pun Nabi Muhammad SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, anak adalah sebagai permata hati yang membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Bahkan anak sebagai perhiasan dunia, karena akan membahagiakan kedua orang tuanya untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tetapi jangan lupa, anak adalah ujian dan fitnah. Karena jika anak ini tidak dikenalkan dengan ilmu agama, maka anak akan menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Hadirin yang mulia, dalam hadis Nabi, anak dijadikan anak yang soleh, hafal Quran, ulama dan pejuang agama yang siap mendakwakan agama kepada seluruh manusia. Maka kita ada kewajiban untuk mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh, memberikan pendidikan agama kepada anak. Maka kita sebagai orang tua tidak akan bisa lepas dari tuntutan nanti di akhirat atas dosa dan keburukan anak yang telah dilakukan anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam Al-Quran surat Al-Qamar Allah SWT berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran itu? Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17. Hadirin yang mulia, anak yang soleh akan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat, tapi dengan syarat anak ini dikenalkan dengan agama, dididik dengan agama Islam, dan anak dipersiapkan untuk perjuangan agama, perjuangan dakwah, perjuangan untuk menghidupkan agama di seluruh alam. Jika kita berusaha untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh, maka bebaslah tuntutan seorang anak kepada orang tua. Jangan sampai anak kita hanya dikenalkan dengan ilmu-ilmu dunia, yang pada akhirnya anak ini tidak akan kenal dengan kampung akhirat, sehingga anak ini tidak bisa mendoakan orang tuanya, sehingga anak ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya nanti di akhirat atau hari kiamat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bersyukurlah
anak-anak kita jika sudah dimasukkan ke dalam pondok pesantren, menghafal Al-Quran, menghafal kitab-kitab, sehingga yang nantinya anak ini akan menjadi orang yang soleh, yang akan berguna oleh kedua orang tuanya. Ini adalah menjadi renungan kita semua sebagai orang tua. Jika kita telah tiada, jika kita telah meninggal dunia, maka anak akan memberikan pahala kepada diri kita dengan bacaan Al-Quran, dengan dakwahnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dan amal-amal soleh kita. Amal-amal soleh anak itu akan mengalir kepada orang tuanya yang telah meninggal. Demikianlah muzakarah singkat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Insya Allah besok akan disambung kembali dengan taufik tentang menjadikan anak yang soleh. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.